kondisi kelemahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami memuji Engkau karena kami tahu kekasih hati kami, Ibu Pendeta Maria Caroline Setiawan, sudah bersama dengan Tuhan di dalam surga yang mulia. Dan kami berdoa kekuatan yang daripada surga turun menaungi sidang jemaatmu, khususnya keluarga besar di tempat ini, memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari hidup kami, sebab kami hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah pelepasan jenazah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya saat bunyi sangkakala kita akan bertemu dengan para saleh-saleh Allah, orang-orang yang kita kasihi. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau orang yang selamat berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil kepada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala pada hari yang mulia, pada hari yang mulia semua orang percaya berkumpul di dalam tempat yang permai oleh kecintaan Yesus dan anugerah Tuhanku. Kalau namaku dipanggil kepada, kalau namaku dipanggil, kalau namaku dipanggil, kalau namaku dipanggil, kalau namaku dipanggil, harus ku bekerja bagi Tuhan hingga malam, harus ku bersaksi tentang kasih-Nya sampai akhir kerja di dunia tetap setia. Kalau namaku dipanggil, kalau bunyi sangkakala, bunyi sangkakala, kalau 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 bunyi sangkakala, ku ada. Haleluya. Saat bunyi sangkakala, mari kita pastikan bahwa kita ada dan bertemu dengan semua para saleh Allah. Saudara yang terkasih, Ibu Maria Caroline baru berulang tahun dan keesokan harinya dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok, tapi langkah kita tegap karena bukan surya yang kita harapkan, tapi pengharapan kita adalah di dalam Yesus, sehingga langkah kita tetap tegap karena Yesus yang menyertai kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya, oh tiada ku
Mungkin langit kan, tapi Dia yang berkasihan, yang melindungiku, tetap melindungiku. Meski susah perjalanan, meski susah, gelombang dunia menderu, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan, ya ku bertahan sampai akhir langkahku. Mari bangkit berdiri bersama, katakan banyak hal tak kupahami. Aku pahami agama zaman gelap, tapi terang bagiku ini. Saya serahkan pada hambanya. Bapa di surga, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum acara penutupan peti dan pelepasan jenazah almarhumah yang kami kasihi Ibu Maria. Kami berdoa pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Atas nama Badan Pengurus Daerah 2 DKI Jakarta, Timothy, kami mengucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya atas dipanggilnya Ibu Maria. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan ketabahan kepada Om dan semua keluarga. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, singkat saja saya ambil dari Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-11. Saya nanti akan bacakan dari beberapa terjemahan. Yakobus 5 ayat yang ke-11 berkata demikian. Sekarang dari terjemahan baru dulu. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Pelajaran pertama yang kita dapatkan dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11 adalah akhir kisah hidup kita adalah mengalami penyediaan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Tuhan telah sediakan yang terbaik buat kita, rumah Bapa di surga. Kita bisa merencanakan sesuatu yang baik untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasihi. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Pikiran Tuhan adalah pikiran yang terbaik. Dan rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu, Yakobus 5 ayat yang ke-11 tetap saya ambil dari firman Allah yang hidup. Kita semua mengetahui bagaimana senangnya mereka itu sekarang, sebab mereka dahulu tetap setia kepadanya, walaupun mereka itu sangat menderita karenanya. Ayub adalah contoh dari orang yang dalam kesedihan tetap percaya kepada Tuhan. Dari pengalaman-pengalamannya kita dapat melihat bahwa rencana Tuhan berakhir dengan kebaikan dan bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Yang kedua adalah bahwa ketahuilah rencana Tuhan selalu berakhir dengan kebaikan, Bapak Ibu. Rencana kita adalah rencana yang baik, tetapi rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dan selalu berakhir dengan kebaikan. Yakobus 5 ayat yang ke-11 dari firman dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Mereka disebut berbahagia sebab mereka tabah. Kalian sudah mendengar tentang kesabaran Ayub, dan kalian tahu bagaimana Tuhan pada akhirnya memberkati dia, sebab Tuhan sangat berbelas kasihan dan baik hati. Yang ketiga adalah
akhir kisah hidup kita adalah diberkati Tuhan. Itulah yang ada di dalam pikiran Tuhan. Selalu mau memberkati kita semuanya, memberkati gerejanya, memberkati hamba-hambanya, memberkati anak-anaknya. Dari terjemahan ayat yang terbuka, Yakobus 5 ayat 11 berkata demikian, sesungguhnya kami menganggap berbahagia mereka yang tabah. Kamu telah mendengar ketabahan Ayub dan melihat maksud Tuhan pada akhirnya, bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan dan murah hati. Yang keempat adalah tujuan akhir dari hidup kita adalah supaya kita dapat melihat maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, dari versi mudah dibaca, kita katakan bahwa orang yang sabar menderita sekarang sudah berbahagia. Kamu sudah dengar tentang kesabaran Ayub, dan kamu tahu bahwa sesudah Ayub menanggung penderitaan, Tuhan menolongnya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan dan baik hati. Yang kelima yang kita pelajari dari Yakobus 5 ayat yang ke-11, di dalam penderitaan ada pertolongan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, baik hati, maha pengasih, dan maha penyayang. Kiranya renungan singkat ini menyadarkan kita bahwa maksud Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Akhir kisah hidup kita adalah mengalami penyediaan dari Tuhan. Rencana Tuhan selalu berakhir dengan kebaikan. Akhir kisah hidup kita adalah diberkati Tuhan. Tujuan akhir dari hidup kita adalah supaya kita dapat melihat maksud dan tujuan Tuhan. Dan di dalam penderitaan ada pertolongan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, baik hati, maha pengasih, dan penyayang. Mari kita ambil waktu beberapa saat untuk berdoa. Kita naikkan pujian, boleh bisa naikkan pujian terakhir sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Firman Allah berkata bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Dengan percaya bahwa almarhumah Ibu Maria yang kita kasihi, dan pada saat ini almarhumah sudah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, hamba-hambanya, teguhkanlah hatimu. Kita akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang kita kasihi di surga yang mulia. Sebelum kita akan menutup peti jenazah ini, kami persilahkan kepada keluarga inti terlebih dahulu untuk memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu musik terus bisa dimainkan. Keluarga inti terlebih dahulu
akan memberikan penghormatan terakhir. Dengan menuangkan minyak sebelum peti jenazah ditutup. Nanti setelah keluarga inti, dengan hormat saya minta kerjasama dari Bapak Ibu, ya, satu-satu baris ya. Jadi mohon kesabarannya. Nanti satu baris, kita tetap physical distancing, ya. Mohon kesabarannya, Bapak Ibu. Ke tempat peristirahatan yang terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan dengan kerelaan hati bersama semua keluarga besar almarhumah Ibu Maria ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dalam nama Yesus, marilah kita mengangkat tangan kita dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah acara penutupan peti dan pelepasan